Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok POA02 akan mempresentasikan terkait dengan praktikum time project production and operation analysis dengan studi kasus Le Familia Baik. Anggota kelompok kami adalah saya, Sarulari Ramadan, kemudian ada Pak Arif Toharudi, Pak Nope Pancayogantara, Pak Zulkifli, dan Pak Maizi Rozikid. Presentasi ini akan membahas bagaimana data permintaan diterjemahkan menjadi keputusan kapasitas struktur produk, MPS dan MRV, lot sizing, Kanban, penjadwalan, serta keputusan dari pengembangan fasilitas. Pada La Familia Baik, ya itu mengalami peningkatan permintaan yang harus diimbangi gitu ya, dengan kapasitas produksi, ketersediaan material, dan pengendalian biaya. Nah, di forecast Green Bike tahun 2022 itu mencapai 549.196 unit dengan harga jual rata-ratanya di 1.225.000 per unit. Nah, perusahaan juga mempertimbangkan pembangunan production plan-nya itu senilai 102 miliar dan warehouse-nya senilai 96 miliar. Karena itu, analisis ini tidak hanya menentukan apakah investasi tersebut mampu dibiayai, tetapi juga memastikan nih sistem produksinya itu siap dari sisi demand, kapasitas, inventory, mesin, dan labor atau tenaga kerjanya. Nah, untuk alur analisis kami susun sebagai satu sistem yang terintegrasi, di mana data historis terlebih dahulu diolah melalui forecasting, kemudian hasil forecast menjadi dasar agregat planning dalam menentukan strategi kapasitas. Selanjutnya, produk strukturnya dan bill of material itu digunakan dalam menyusun MPS dan MRV. Kebutuhan material kemudian dianalisis melalui lot sizing dan Kanban, sehingga pada tahap eksekusi, operation scheduling, dan workforce schedulingnya itu digunakan dalam menentukan urutan mesin, bottleneck, serta jumlah engineer-nya. Nah, seluruh hasil tersebut akhirnya menjadi dasar keputusan fasilitas bagi Le Familia Baik. Nah, untuk kelompok POA02 merupakan kelompok genap ya, sehingga produk yang dianalisis adalah green bike-nya. Nah, pada data historis itu ditambahkan dengan total 3 digit terakhir NIM kelompok sebesar 1.826, sehingga persediaan akhir tahun 2021 adalah 2.856 unit. Jumlah pekerja awalnya itu di 85 orang, jam kerja 8 jam per hari, dan maksimum overtime-nya itu 3 jam per hari. Untuk proyeksi tahun 2023, harga jualnya itu dia asumsikan sama dengan tahun 2022, karena studi kasus hanya memberikan harga eksplisit tahun 2022. Untuk selanjutnya, pembahasan forecasting dan agregat planning akan disampaikan oleh Pak Arif Toharudi. Baik, terima kasih Pak Sarul. Kami membandingkan time series decomposition dengan metode Holtz. Time series decomposition menghasilkan MAPE 1,83%, MAD 1.138, dan MSE 2 juta sekian. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Holtz yang menghasilkan MEPI 2,59% dan MED 1.811 dan MSI sekitar 4,9 juta. Tracking sinyal akhir kedua metode masih berada dalam batas kendali, tetapi TSD lebih dekat ke nol. Oleh karena itu, TSD dipilih karena mampu menangkap unsur tren sekaligus variasi musiman dengan tingkat kesalahan yang lebih kecil. Next. Berdasarkan TSD, forecast Green Bike tahun 2022 adalah 549.000 unit, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan 602.000 unit. Hasil ini bukan sekedar angka ramalan, tetapi menjadi baseline bagi perencanaan kapasitas, penyesuaian revenue, MPS, MRP, dan pengendalian persediaan. Karena seluruh keputusan berikutnya bergantung pada forecast, perusahaan perlu memperbaruinya secara berkala dan mengevaluasi MEPI, MED, MSI, serta tracking sinyal agar rencana produksi tidak tertinggal dari kondisi permintaan aktual. Selanjutnya, produktivitas dasar perusahaan adalah 19,27 unit per pekerja per hari. Dengan 85 pekerja dan variasi hari kerja bulanan, kapasitas produksi reguler tahun 2022 hanya mencapai 412.000 unit. Angka ini jauh lebih di bawah forecast 549.000 unit, sehingga terdapat gap kapasitas yang harus dipenuhi melalui overtime, kontrak, atau risiko loss sales. Analisis biaya menggunakan production cost, mana Rp395.000 per unit, subkontrak Rp520.000 per unit, loss sales Rp530.000 per unit, serta holding cost Rp35.000 per unit. Selanjutnya, next,
Untuk metode overtime plus loss sales menghasilkan total biaya 220 miliar rupiah dan masih menyebabkan kehilangan penjualan 9.674 unit. Sementara itu, overtime plus subkontrak menghasilkan biaya lebih rendah, yaitu 219 miliar rupiah tanpa loss sales serta inventory yang lebih terkendali. Penghematan biaya mencapai 623 juta rupiah. Dengan demikian, strategi overtime plus subkontrak dipilih karena memberikan kombinasi terbaik antara biaya dan tingkat pelayanan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Novet. Silakan Pak Novet. Baik, pada assembly proses, penentuan produk structure dan bill of material, struktur produk digunakan sebagai dasar untuk menurunkan kebutuhan material. Produk akhir A2 berada pada level 0 dan tersusun dari A1 serta SA1. A1 sendiri terdiri dari body part dan 2 hub, sedangkan SA1 terdiri dari SSA1 dan 2 tire. SSA1 dibentuk dari 2 rim dan 30 spokes. Quantity spokes sebesar 30 unit per sepeda menjadikan komponen paling kritis karena setiap kesalahan data akan dikalikan ke seluruh kebutuhan MRP, Kanban, dan pengadaan material. Next. Pada flow process chart mencatat sebanyak 14 aktivitas yang terdiri dari 4 operation, 4 transportation, 3 inspection, 1 delay, dan 2 storage. Aktivitas operation mencakup perakitan SSA1, SA1, A1, dan A2. Transportation memiliki jumlah yang sama dengan operation, sehingga pergerakan material menjadi area penting untuk perbaikan. Selain itu, delay sebelum final assembly perlu dikendalikan. Implikasi teknik industrinya adalah perlunya evaluasi layout, material handling, dan titik inspeksi agar waiting time, work in process, serta risiko kualitas dapat ditekan. Selanjutnya, master production scheduling menghasilkan total master schedule sebesar 535.052 unit. Demand time fence ditetapkan 4 periode dan planning time fence 8 periode. Pada Januari sampai April, perhitungan mengikuti customer order, sedangkan mulai Mei menggunakan nilai terbesar antara forecast dan customer order. Projected available balance dapat dijaga stabil pada 8.750 unit sesuai safety stock. ETP mulai positif setelah DTF, sehingga perusahaan masih memiliki ruang untuk menerima pesanan tambahan tanpa mengganggu komitmen yang sudah ada. MRP menerjemahkan master schedule menjadi kebutuhan komponen pada setiap level. Gross requirement komponen anak berasal dari plan order release parent dikalikan quantity pada bill of material. Setelah itu dilakukan netting dengan mempertimbangkan on hand, safety stock, schedule receipt, lot size, serta lead time. Hasilnya menunjukkan spokes sebagai kebutuhan terbesar, yaitu 16.053.000 unit. Karena setiap sepeda memerlukan 30 spokes, selain itu spokes, hub, tire, dan rim juga harus diawasi karena kebutuhannya melebihi 1 juta unit. Selanjutnya, Pak Zulkifli akan menjelaskan lot sizing, keputusan fasilitas, Kanban, dan penjadwalan produksi. Baik, terima kasih. Untuk lot sizing, metode list unit cost dan Wittner Wittin menghasilkan keputusan yang sama, yaitu lot for lot. Total biaya part untuk masing-masing metode sebesar 1.125.000, sedangkan biaya setup assembly selama 12 periode sebesar 1.524.000. Dengan demikian, total lot sizing cost adalah 2.652.000. Lot for lot dipilih karena holding cost untuk menyimpan kebutuhan periode berikutnya lebih besar daripada penghematan ordering atau setup cost. Strategi ini menekan persediaan, tetapi membutuhkan ketepatan jadwal pemesanan yang tinggi. Expected revenue Greenback tahun 2022 sebesar 672 miliar dan expected profit sebesar 453 miliar. Secara finansial, perusahaan mampu membangun production plan dan warehouse sekaligus karena total investasi 198 miliar masih lebih kecil daripada profit tersebut. Namun, apabila investasi dilakukan bertahap, production plan harus menjadi prioritas karena secara langsung meningkatkan kapasitas internal dan mengurangi ketergantungan pada subkontrak. Warehouse dapat menjadi tahap berikutnya setelah kapasitas produksi dan aliran material melalui Kanban sudah lebih stabil. Selanjutnya, sistem Kanban membutuhkan total 221 kartu untuk 8 jenis komponen.
spokes membutuhkan 154 kartu dan maksimum inventory 5.066 unit, atau sekitar 70% dari keseluruhan kartu dan persediaan maksimum. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan 30 spoke untuk setiap sepeda. Tire juga memerlukan perhatian karena lead time 0,9 jam, sedangkan SSA 1 memiliki lead time 1 jam. Oleh karena itu, kontrol harian atas spokes, disiplin pengembalian kartu, kapasitas kontainer, dan keandalan supplier menjadi kunci stabilitas full system. Selanjutnya, operation schedule, algoritma Campbell, Dudek, dan Smith membandingkan beberapa urutan produksi brake pad, kaliper, dan rotor pada lathe, milling, dan CNC mesin. Urutan terbaik adalah brake pad, kemudian kaliper, lalu rotor. Urutan ini menghasilkan max span 26 menit dan total idle time 18 menit. Dibandingkan iterasi lain, max span berkurang 1 menit dan idle time turun 21,74%. Oleh karena itu, iterasi kedua dipilih sebagai urutan standar untuk meningkatkan kontinuitas aliran antara mesin. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Maizero Singgit. Baik, La Familia Capabilities, output harian dan bottleneck. Pada kondisi tanpa overlapping, kapasitas hanya 18 unit per hari karena setiap produk menunggu seluruh proses selesai selama 26 menit. Dengan overlapping production, output meningkat menjadi 26 unit per hari atau naik 44,44%. Cycle time system ditentukan oleh milling machine dengan beban 18 menit per unit. Utilisasi milling machine mencapai 97,50% dan hanya menyisakan 12 menit kapasitas per hari, sehingga mesin ini menjadi bottleneck. Gangguan kecil, setup tambahan, atau rework dapat langsung menurunkan output harian. Workforce scheduling dengan Lingo. Hasil optimasi Lingo menunjukkan kebutuhan minimum 85 engineer dengan pola 5 hari kerja dan 2 hari libur berturut-turut. Kebutuhan operasional adalah 423 worker days per minggu, sedangkan 85 engineer menyediakan 425 worker days. Tingkat pemanfaatannya mencapai 99,53% dan total biaya gaji per bulan sebesar Rp430.727.385. Walaupun sangat efisien, 5 hari tidak memiliki surplus pekerja. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyiapkan engineer multi-skill atau tenaga cadangan agar ketidakhadiran tidak mengganggu pencapaian jadwal produksi. Control plan difokuskan pada titik yang paling mempengaruhi biaya, kapasitas, dan kontinuitas produksi. Forecast harus diperbarui secara berkala agar MPS dan MRP tetap valid. Strategi overtime plus subkontrak perlu dilengkapi KPI vendor terkait mutu, kapasitas, dan ketepatan pengiriman material kritis terutama spokes, hub, tire, dan rim dikendalikan melalui Kanban dan schedule receipt. Preventive maintenance serta pengurangan setup time diprioritaskan pada milling mesin. Selain itu, tenaga multi-skill diperlukan sebagai kontingensi. Roadmap fasilitas tetap memprioritaskan production plan sebelum warehouse. Kemudian, kesimpulan, saran, dan penutup. Sebagai kesimpulan, time series decomposition menjadi metode forecasting terbaik dan menghasilkan forecast green bike 549.196 unit. Overtime plus subkontrak menjadi strategi biaya minimum tanpa loss sales. Struktur produk, MPS, dan MRP menunjukkan spokes sebagai material paling kritis dengan kebutuhan 16.053.000 unit. LUC dan Wagner-Wittin menghasilkan lot for lot dengan total biaya Rp2.652.000. Kanban membutuhkan 221 kartu, sedangkan urutan brake pads kali per rotor menghasilkan max span 26 menit. Overlapping production mencapai 26 unit per hari, dengan 85 engineer dan milling mesin sebagai bottleneck. Saran utama kami adalah memperbarui forecast secara berkala, mengendalikan subkontrak, memantau spokes dan Kanban, menjaga milling mesin melalui preventive maintenance dan setup reduction, serta menyiapkan pekerja multi-skill berdasarkan hasil finansial dan operasional. Production plan menjadi prioritas investasi. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian.